Di antara keramaian siang dan kabut mimpi malam, ada satu momen yang sering kita abaikan, saat sunyi sebelum tidur. Momen ini bukan sekadar jeda antara aktivitas dan tidur, melainkan sebuah pintu gerbang menuju dimensi terdalam dalam diri kita. Di sanalah, dalam keheningan yang nyaris suci, kesadaran membuka dirinya seperti kelopak bunga yang merespons cahaya pertama fajar. Saat tubuh mulai melepas lelah dan dunia meredupkan suaranya, pikiran justru menjadi lebih lantang. Kita terbaring, tapi tidak benar-benar diam. Kita lelah, tapi bukan karena pekerjaan semata, melainkan karena pikiran yang tak kunjung berhenti berputar. Pertanyaan-pertanyaan yang tidak selesai siang tadi, kekhawatiran tentang hari esok, penyesalan tentang masa lalu, semuanya berkumpul di satu titik, detik-detik menjelang tidur. Pernahkah kamu bertanya, berapa banyak malam telah kuhabiskan hanya untuk tenggelam dalam kekhawatiran tanpa menghasilkan satu pun solusi? Malam-malam yang seharusnya menjadi tempat beristirahat, malah menjadi panggung untuk drama batin yang tak kunjung usai. Namun, ada sebuah rahasia yang tak banyak orang tahu, yaitu keheningan malam menyimpan potensi besar. Ia bukan musuh yang harus dilawan dengan hiburan atau distraksi, melainkan sahabat setia yang siap membimbing kita masuk lebih dalam, ke ruang kesadaran yang biasanya tersembunyi di balik hiruk-pikuk dunia luar. Saat kita benar-benar hadir dalam keheningan malam, kita mulai melihat dengan cara yang berbeda. Kita menyadari bahwa kelelahan sejati bukan berasal dari tubuh, tapi dari pikiran yang terus berlari, bahkan ketika dunia telah berhenti. Dan pada saat itulah, kita menemukan pintu menuju realitas baru, realitas batin, tempat kita dapat melihat hidup dari kejernihan, bukan dari kekacauan. Keheningan ini, jika kita peluk dengan sepenuh hati, menjadi seperti cermin bening yang memantulkan wajah sejati kita. Ia mengundang kita untuk bertanya, untuk merasa, untuk mengingat siapa diri kita tanpa semua label, pencapaian, dan tuntutan. Dalam sunyi, kita bukan hanya sedang bersiap untuk tidur, kita sedang mempersiapkan jiwa untuk kembali mengakar pada kesadaran yang lebih dalam, tempat di mana solusi tidak perlu dicari, karena ia tumbuh dari dalam. Tempat di mana keinginan tidak perlu diteriakkan, karena ia didengar lewat ketenangan hati. Tempat di mana kita berhenti menjadi reaktif, dan mulai menjadi sadar. Dan seperti malam yang selalu datang setelah siang, momen ini selalu menunggu. Ia tidak memaksa, hanya menawarkan. Pintu kesadaran terdalam terbuka setiap malam. Yang perlu kita lakukan hanyalah hadir. Ada momen yang sering dianggap remeh. Detik-detik sebelum mata terpejam, saat tubuh mulai melepaskan dunia dan jiwa berdiri di ambang batas antara sadar dan tak sadar. Tapi justru disinilah kekuatan sejati tersembunyi. Dalam keheningan yang paling sunyi, dalam kelembutan transisi menuju tidur, terbuka sebuah ruang sakral yang telah lama dikenal oleh para bijak, namun kini nyaris dilupakan oleh manusia modern. Neville Goddard menyebutnya Sabbath, bukan dalam arti hari Minggu atau ritual keagamaan, melainkan sebagai keadaan jiwa, keadaan istirahat total dari perjuangan mental, tempat di mana keinginan tidak lagi dikejar, tetapi diyakini telah menjadi nyata. Dalam keadaan ini, energi tidak lagi tercurah pada usaha, tapi pada penerimaan. Sebuah keyakinan hening bahwa semesta sedang bekerja, bahkan saat kita tidur. Kita diajarkan untuk terus berjuang, berpikir keras, dan bertindak tanpa henti. Namun di titik ini, semua itu dilepaskan. Yang tersisa hanyalah kepercayaan murni. Keheningan sebelum tidur bukan pelarian dari dunia nyata, melainkan sebuah tempat di mana penciptaan sejati dimulai. Karena saat pikiran sadar melemah, alam bawah sadar, sumber kekuatan kreatif terbesar kita, menjadi lebih terbuka dan reseptif. Bayangkan jika setiap malam sebelum tidur, kita masuk ke keadaan Sabbath ini. Kita lepaskan kekhawatiran, kita heningkan pikiran, dan kita biarkan satu gambaran hidup, yaitu versi diri kita yang telah memiliki apa yang selama ini kita rindukan. Kita tidak memohon, kita tidak berharap, kita hanya merasakan, seolah itu sudah menjadi kenyataan. Di momen inilah, alam bawah sadar mulai bekerja.
Ia tidak merespon permintaan yang panik atau keraguan yang samar. Ia mendengar bahasa emosi, keyakinan, dan gambaran batin yang tenang namun jelas. Dan malam demi malam, benih yang ditanam di tanah batin yang tenang ini mulai bertumbuh, perlahan namun pasti. Rahasia ini bukan sihir, tapi prinsip abadi. Ia bukan sekadar teori, tapi undangan untuk mengalami sendiri kekuatan dari sebuah keadaan batin yang damai, hening, dan penuh kepercayaan. Ketika dunia telah diam, dan hanya napas yang tersisa, ingatlah, momen ini bukan akhir dari hari. Ia adalah awal dari penciptaan. Jangan sia-siakan. Masuklah dengan hati yang tenang, dan biarkan semesta menyusun ulang hidupmu dari dalam keluar. Kesadaran bawah sadar bukanlah tempat yang jauh. Ia tidak berada di luar jangkauan, atau hanya dapat diakses oleh para mistikus. Ia dekat, sangat dekat. Begitu dekat, hingga kita sering tak menyadarinya. Ia berdetak di balik napas kita, tersembunyi di balik kerlip mata sebelum tidur, dan terbuka lebar tepat saat kita berada di ambang tidur dan terjaga. Gerbang itu tidak terbuka dengan paksa. Ia tidak merespons kepada kegelisahan, keraguan, atau upaya berlebihan. Ia merespons kepada satu hal, yaitu keheningan yang sadar. Untuk masuk ke dalamnya, kita tak perlu alat canggih, hanya satu hal sederhana, hadir sepenuhnya. Mulailah dengan memperlambat napasmu, rasakan setiap tarikan dan hembusan seperti gelombang yang lembut. Biarkan tubuhmu rileks, satu bagian demi satu bagian. Lepaskan semua ketegangan yang tertahan di rahang, di pundak, di dada. Setiap pelepasan adalah langkah menuju dalam. Saat tubuh tenang, pikiran mulai melunak. Di titik ini, kamu mungkin akan merasakan sensasi yang tak asing, namun jarang diperhatikan. Perasaan melayang tapi sadar, seperti sedang berada di antara dua dunia. Inilah ambang, titik transisi di mana alam sadar mulai menyerah, dan gerbang ke bawah sadar terbuka perlahan. Namun, di zaman yang serba cepat ini, momen ini sering hilang. Kita membawanya pergi dengan layar yang terus menyala, pikiran yang masih berlari, dan kebiasaan untuk tidak pernah benar-benar diam. Padahal, justru dalam diam itulah seluruh potensi batin dapat diakses. Jauhkan dirimu dari distraksi, matikan layar, redupkan cahaya, duduk atau berbaring dalam kesadaran penuh. Dengarkan keheningan, bukan dengan telinga, tapi dengan batin. Saat kamu benar-benar hadir dalam hening itu, kamu akan menemukan ruang yang selama ini tersembunyi, ruang batin yang siap menerima, memproses, dan mencipta. Teknik ini bukan sekadar relaksasi, ia adalah ritual kembali pulang. Karena setiap malam kita diberi kesempatan untuk menanam benih kesadaran yang dalam. Dan hanya saat tanah batin itu tenang dan siap, benih itu dapat ditanam dengan utuh. Jangan terburu, tidak ada yang harus dicapai. Yang perlu dilakukan hanyalah menyelaraskan diri, napas, tubuh, dan kesadaran, maka gerbang itu akan terbuka. Dan di balik gerbang itu, terdapat kekuatan besar yang telah menunggu untuk bekerja sama denganmu. Bukan dengan teriakan, tapi dengan kesunyian. Bukan dengan upaya keras, tapi dengan kehadiran yang penuh. Banyak orang menginginkan perubahan, tetapi mereka terus menabur benih di tanah yang gersang, penuh keraguan, ketakutan, dan rasa kurang. Mereka berdoa, memohon, bahkan memaksa semesta, namun lupa satu hal mendasar. Benih hanya tumbuh di tanah yang percaya. Menghidupkan keinginan bukan tentang mengejar, melainkan tentang mengalami. Keinginan itu seolah sudah menjadi kenyataan. Disinilah letak seni sejati, yaitu membayangkan dengan kualitas yang dalam, bukan sekadar visualisasi kosong, melainkan pengalaman batin yang utuh, emosional, fisikal, dan spiritual. Pilih satu adegan sederhana, jangan muluk. Seringkali, kekuatan terbesar justru tersembunyi dalam yang kecil dan nyata. Mungkin itu percakapan singkat dengan seseorang yang mengucapkan selamat atas pencapaianmu, atau mungkin tanganmu menyentuh benda yang kamu idamkan. Satu momen yang jika dilihat dari luar tampak biasa, namun jika dilihat dari dalam, mengandung seluruh esensi keinginanmu.
Lalu, hidupkan adegan itu dalam batin. Gunakan seluruh indramu. Apa yang kamu lihat, apa yang kamu dengar, bagaimana rasanya di kulitmu, apa aromanya. Dan yang terpenting, apa emosi alami yang muncul saat itu terjadi. Bukan rasa gugup karena berharap, tetapi rasa tenang karena tahu, ini memang milikmu. Malam hari, ketika kesadaranmu mulai menipis, adalah waktu paling subur untuk menanam adegan ini. Biarkan ia mengalir di dalam dirimu seperti film yang sangat nyata, bukan sebagai pengamat, tapi sebagai pemeran utama. Rasakan seperti seseorang yang sedang mengingat kenangan, bukan menciptakan mimpi, karena di dunia bawah sadar, tidak ada perbedaan antara kenyataan dan imajinasi yang dihayati sepenuh hati. Dan ingatlah, kamu tidak sedang meminta sesuatu terjadi. Kamu sedang memberi sinyal pada kesadaran terdalam bahwa ini sudah menjadi bagian dari dirimu. Di saat itulah, keinginan tidak lagi menjadi sesuatu yang jauh di depan, tapi mulai hidup di dalam. Sama seperti benih yang tidak tumbuh esok hari, adegan ini pun butuh waktu. Tapi percayalah, apa yang ditanam dalam kesadaran akan tumbuh dalam kenyataan. Jangan mengulang-ulang dengan cemas, cukup hayati dengan sepenuh jiwa. Karena pada akhirnya, mencipta realitas bukan tentang membuktikan kekuatan diri, tetapi tentang menyatu dengan versi hidup yang sudah lama menunggumu untuk percaya bahwa ia nyata. Ada perbedaan yang nyaris tak terlihat, namun mengubah segalanya. Perbedaan antara menginginkan dan memiliki. Ia bukan soal kata-kata, melainkan tentang getaran dalam jiwa. Dan meski terdengar kecil, ia menentukan apakah keinginanmu akan terus menjadi bayangan yang menjauh, atau menjadi kenyataan yang mendekat. Perhatikan dua kalimat ini. Aku senang akhirnya mendapatkannya, dan tentu saja ini milikku. Yang satu masih dibalut perasaan lega setelah penantian, yang satu lagi memancarkan kepastian, tanpa keraguan, tanpa penantian. Getaran keduanya sangat berbeda, dan alam bawah sadar, sumber utama yang membentuk realitas hidup kita, selalu merespons getaran, bukan logika. Menginginkan adalah sebuah perasaan kekurangan. Ia memancarkan pesan bahwa sesuatu belum dimiliki, belum terjadi, masih jauh. Setiap kali kamu merasa ingin, kamu tanpa sadar menguatkan bahwa kamu dan keinginanmu sedang terpisah. Dan di mata bawah sadar, jarak itu menjadi nyata. Sebaliknya, ketika kamu merasakan memiliki, tanpa perlu bukti fisik, kamu mulai menyatu dengan realitas yang kamu kehendaki. Bukan dengan memaksakan diri untuk percaya, tapi dengan perlahan melatih hati untuk merasa, ini adalah bagian dariku. Di titik ini, keinginan berhenti menjadi obsesi dan mulai menjadi keadaan alami. Inilah keajaiban dari kesadaran. Ia tidak menunggu dunia berubah dulu. Ia mengubah persepsi kita terlebih dahulu, dan dunia menyesuaikan setelahnya. Ketika kamu hidup dari rasa memiliki, meski hanya dalam batin, pola bawah sadarmu mulai memantulkan itu keluar. Tanpa sadar, kamu berbicara, bertindak, bahkan berjalan dengan cara yang berbeda. Dunia merespons bukan kepada kata-katamu, tapi kepada siapa kamu sedang menjadi. Latih dirimu untuk merasakan bahwa impianmu sudah menjadi kenyataan, bukan di masa depan, tapi sekarang. Rasakan syukur sebelum alasan untuk bersyukur datang. Rasakan cinta sebelum sosoknya hadir. Rasakan bebas sebelum pintunya terbuka. Karena saat kamu berhenti mengejar dan mulai menjadi, kamu telah berpindah dari medan keinginan ke medan penciptaan. Dan dalam medan itu, tidak ada kekurangan, hanya kepenuhan yang menunggu untuk dikenali. Perubahan besar tak selalu datang dari langkah besar. Kadang, ia berawal dari perubahan kecil di dalam, sebuah getaran yang tenang tapi yakin. Sebuah bisikan lembut yang berkata, tentu saja ini milikku. Setelah benih keinginan ditanam dengan kesadaran yang tenang, ada satu tahap penting yang tak boleh dilupakan, yaitu istirahat penuh keyakinan. Inilah titik di mana banyak orang tersandung. Mereka terlalu cepat menggali tanah untuk memeriksa apakah benihnya sudah tumbuh.
Mereka ragu, gelisah, dan tanpa sadar mengganggu proses alami penciptaan. Padahal, sebagaimana benih yang ditanam di tanah, keinginan yang ditanam dalam kesadaran butuh satu elemen penting agar tumbuh, yaitu kepercayaan. Setelah menanam, jangan mengorek. Biarkan alam bawah sadar bekerja dalam diam, seperti akar yang tumbuh di kedalaman tanpa terlihat. Neville Goddard menyebut ini sebagai Sabbath state, keadaan batin di mana kita berhenti dari usaha, bukan karena menyerah, tapi karena tahu bahwa pekerjaan sejati sedang berlangsung di balik layar. Ini bukan pasrah karena putus asa, tapi menyerahkan hasil dengan penuh keyakinan bahwa yang tak terlihat sedang menyusun jalan untuk menjadi nyata. Rasakan perbedaan ini. Gelisah adalah tanda bahwa kamu belum benar-benar percaya. Tapi ketika kamu bisa berbaring di malam hari dengan damai, merasakan kelegaan, dan berkata dalam hati, "Aku tahu itu sedang terjadi," maka kamu telah memasuki wilayah sakral penciptaan. Kepercayaan bukan berarti tidak bertindak, tapi tindakan yang muncul dari kepercayaan berbeda dari tindakan yang lahir dari kepanikan. Yang pertama lembut, mengalir, penuh arah. Yang kedua terburu-buru, keras, dan sering melelahkan. Dalam istirahat yang penuh keyakinan, tidak ada kebutuhan untuk membuktikan, membandingkan, atau mendesak. Karena kamu telah menyatu dengan rasa bahwa semua telah selesai. Kelegaan ini bukan kemalasan, tapi ketepatan. Ia adalah penyerahan yang elegan, bukan pengunduran diri. Bayangkan kamu berada di tepi danau yang tenang. Airnya tidak bergelombang, cermin yang memantulkan langit. Di saat seperti inilah, gambaran yang kamu tanam dalam batin dapat meresap ke dalam alam bawah sadar, tanpa gangguan, tanpa distorsi. Keajaiban tidak terjadi saat kamu gelisah. Keajaiban tumbuh dalam keheningan, dalam kepercayaan, dalam sabar yang tidak pasif, tapi percaya bahwa waktu semesta jauh lebih bijak daripada waktu manusia. Maka istirahatlah, bukan sebagai bentuk berhenti, tapi sebagai bentuk percaya. Karena saat kamu benar-benar melepaskan, kamu membuka jalan bagi semesta untuk bekerja tanpa halangan. Dan mungkin tanpa kamu sadari, kehidupan baru sedang tumbuh, dalam diam, dalam kedalaman, dan dalam kepastian. Setiap pagi adalah kesempatan suci. Saat mata perlahan terbuka dan dunia mulai merangkak masuk melalui cahaya dan suara, ada satu momen hening, satu celah halus di mana kamu belum sepenuhnya menjadi dirimu yang kemarin. Di titik inilah, kamu bisa memilih untuk bangun bukan hanya dari tidur, tetapi sebagai diri yang baru. Diri yang tidak lagi menanti perubahan, tetapi telah hidup di dalamnya. Diri yang tidak lagi mengejar, tetapi telah memiliki. Dan untuk itu, langkah pertama begitu sederhana namun penuh kekuatan, yaitu jangan buru-buru menyentuh ponselmu. Jangan langsung kembali ke dunia yang menuntut, membandingkan, dan membentuk ulang narasi lama. Sebaliknya, biarkan dirimu berdiam sejenak. Rasakan kembali emosi dari malam sebelumnya, ketika kamu menanam adegan batin yang syarat makna. Bangunlah dengan perasaan yang sama, seolah-olah kenyataan yang kamu rindukan telah menjadi udara yang kamu hirup pagi ini. Rasakan damainya, bukan sebagai harapan, tapi sebagai kebenaran yang sudah hadir. Saat keraguan muncul, dan pasti akan muncul, ingatkan dirimu, tentu saja ini milikku. Jangan lawan keraguan dengan argumen, lawan dengan kehadiran. Kembali ke rasa, kembali ke getaran milik, karena realitas baru tidak dibangun dengan logika, tapi dengan konsistensi getaran. Hidup dari keinginan yang sudah terwujud bukan berarti kamu harus memalsukan kenyataan. Kamu tidak sedang berpura-pura. Kamu sedang menciptakan jembatan batin antara apa yang tampak di luar dan apa yang hidup di dalam. Dan ketika kamu bertindak dari tempat itu, dari versi dirimu yang telah menerima, semesta mulai menyesuaikan diri. Tindakanmu berubah, bukan karena kamu memaksa, tapi karena kamu menjadi. Pilihanmu, kata-katamu, cara kamu berjalan, cara kamu memandang dunia, semuanya mencerminkan identitas baru yang telah kamu kenakan. Dan perlahan, dunia mulai memantulkan kembali versi itu kepadamu.
Inilah seni hidup dari kesadaran, bukan reaksi. Kamu bukan lagi hamba keadaan, kamu adalah arsitek batin. Jadi setiap pagi, sebelum dunia menarikmu masuk ke pusaran rutinitas, tanyakan pada dirimu sendiri, siapa aku hari ini? Dan jawab bukan dengan mulut, tapi dengan perasaan. Bangunlah bukan untuk mengejar kehidupanmu. Bangunlah sebagai kehidupan itu sendiri. Karena saat kamu hidup dari rasa sudah memiliki, semesta tak punya pilihan lain selain menyelaraskan. Bukan karena kamu memintanya, tapi karena kamu telah menjadi dirinya. Jika Anda masih menonton, saya ingin mengucapkan terima kasih. Jika video ini bermanfaat dan menambah wawasan, silahkan membagikan video ini dengan orang lain. Pertimbangkan juga untuk subscribe di channel ini, karena dukungan Anda akan sangat membantu dan berharga. Jangan ragu untuk berbagi pengalaman atau pemikiran Anda di kolom komentar. Semoga hari-hari Anda selalu dipenuhi dengan kelimpahan dan kebahagiaan.